Kita juga bisa ikuti dari Yeremia pasal 4 ayat 10, tapi nanti boleh semua mahasiswa, bahkan kita semua membaca pasal 1, tapi saya membaca pasal 1 ayat 4 sampai 10 dan juga nanti ayat 19. Demikian firman Tuhan, Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku akan mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. 19. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan kita adalah titik taat dan setia pada panggilan Tuhan. Ya. Berbagai cara dipakai Tuhan untuk melayaninya dalam setiap zaman. Termasuk Yeremia, tetapi berbeda-beda tanggapan atau respon setiap orang yang dipanggil Tuhan untuk melayaninya. Ada yang ingin menghindar dengan alasan karena masih muda atau belum siap. Atau seperti Nabi Yeremia ketika dipanggil, dia merasa dia masih muda dan juga tidak pandai atau pintar berbicara. Bahkan ada juga yang menolak panggilan Tuhan dengan berusaha melarikan diri. Misalnya adalah Yunus. Ada juga yang langsung menerima panggilan Tuhan seperti Lewi atau Matius yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Dari dia bekerja, dari kantornya dipanggil Tuhan, ikut aku. Dan Lewi atau Matius langsung menerima panggilan Tuhan. Ya, Yeremia salah satu nabi yang dipakai Tuhan yang juga disebut nabi besar ya. Ya, dipakai Tuhan secara luar biasa menulis kitab Yeremia yang begitu banyak pasalnya sebagai pesan Tuhan tentang pertobatan dan hukuman-hukuman yang akan datangkan Tuhan kepada orang yang tidak mau bertobat, terutama di dalam kerajaan Yehuda. Yeremia menerima panggilan Tuhan menjadi nabi pada kerajaan Yehuda pada abad 7, akhir abad 7 sampai dengan awal abad 6 sebelum Masehi. Dia diberikan Tuhan kesempatan melayani kurang lebih 40 tahun. Dia melewati beberapa raja, mulai dari Raja Yosia dan sampai nanti Raja Zedekia. Dan pada zaman Zedekia kita tahu bahwa bangsa Israel akhirnya diserbu oleh Nebukadnezar dan banyak orang-orang Yehuda ditawan dibawa ke Babel. Beberapa hal yang perlu kita renungkan lewat perenungan firman Tuhan tentang panggilan Yeremia dalam konteks taat dan setia kepada panggilan Tuhan. Bahwa Tuhan menegaskan kepada Yeremia bahwa ia sudah dipilih menjadi hambanya, menjadi pelayannya untuk bangsa-bangsa. Ketika Yeremia masih dalam kandungan ibunya, ayat 4 tadi kita sudah baca. Hal yang penting adalah semua kita, mahasiswa,
Bahkan kita yang masih melayani atau sudah melayani di lapangan dalam pelayanan yang Tuhan siapkan bagi kita di ladang Tuhan. Kita harus yakin, percaya bahwa Tuhan sudah memilih kita. Pilihan Tuhan itu nggak pernah salah. Bahwa saya, saudara kita semua masing-masing dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan di ladangnya. Harus yakin, harus percaya akan hal itu. Jangan pernah ragu. Tidak ada yang kebetulan. Tuhan mengenal kita secara pribadi. Tuhan mengenal kemampuan kita. Yang kedua adalah Yeremia merasa tidak mampu dengan memberikan alasan. Karena ia masih muda, tidak pandai berbicara. Sesuatu yang wajar. Karena apa? Kita semua punya keterbatasan. Ya, kita banyak kelemahan, keterbatasan. Dan secara positif, kalau kita tidak merasa mampu memenuhi panggilan Tuhan, melayani Tuhan, itu sesuatu yang baik. Dengan demikian, kita akan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan bersandar kepada Tuhan. Kita akan mengandalkan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, ketika kita sudah menjalani panggilan Tuhan, kita memiliki atau memberikan alasan. Dalam hal ini kita belajar dari Nabi Yeremia. Agar Yeremia dengan alasan tadi tidak mampu atau tidak pandai berbicara. Tuhan meminta Yeremia agar tetap taat pada panggilannya. Karena Tuhan yang memanggil. Bahkan dikatakan oleh Tuhan, kepada siapapun aku suruh engkau pergi memberitakan firman Tuhan harus taat. Tidak ada alasan. Kalau Tuhan yang sudah memanggil. Ya, di dalam perintah Tuhan yang begitu tegas dan jelas itu, tentu Tuhan tidak menyuruh begitu saja Nabi Yeremia dan juga kita untuk pergi melayani Tuhan di ladang yang Tuhan siapkan pada zaman kita saat ini. Tuhan berjanji akan menyertai, melindungi, bahkan juga dikatakan akan memberikan kuasa kepada Yeremia dalam melaksanakan panggilan yang mulia dalam memberitakan firman Tuhan. Ya, supaya umat Israel pada waktu itu Yehuda, ya, mereka mau bertobat karena pada waktu itu bangsa Yehuda bahkan para pemimpinnya mereka melakukan dosa penyembahan berhala, menyimpang dari firman Tuhan. Karena itu Yeremia disuruh Tuhan, diperintahkan Tuhan supaya Yeremia menyampaikan tentang pentingnya pertobatan bagi umat Israel, bagi umat Yehuda. Dan juga ketika mereka bertobat tentu Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Dan ketika mereka tidak mau bertobat, Tuhan akan menghukum mereka berulang-ulang itu. Ya tentu kita juga hampir sama konteks kita. Masih banyak orang membutuhkan pemberitaan Injil. Agar mereka sadar bahwa mereka orang berdosa. Agar mereka menerima Injil. Mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mau percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga mereka akan menerima pemulihan lewat karya penyelamatan Yesus Kristus. Yang kelima adalah yang menjadi pokok renungan kita. Tuhan menjamah mulut Yeremia dan menaruh firman-Nya. Kita bukanlah orang yang pintar memang. Tidak ada yang pintar. Tetapi ketika Tuhan menjamah mulut Yeremia dan menaruh firman-Nya di dalam mulutnya untuk disampaikan kepada bangsa yang tegar tengkuk, yang tidak setia kepada Tuhan, maka Tuhan yang memampukan dia untuk berbicara. Ya, ketika kita tidak merasa tidak mampu untuk berbicara menyampaikan firman Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kita kemampuan. Bahkan juga Tuhan yang akan menjaga Yeremia dari segala kejahatan, yaitu bangsa-bangsa atau orang-orang yang tidak mau taat kepada firman Tuhan. Ya. Yang keenam adalah yang menjadi perenungan kita di dalam pagi hari yang baik ini. Akhirnya, setelah Tuhan berjanji untuk menyertai, melindungi Yeremia, bahkan memperlengkapi dia dengan firman Tuhan dengan kuasa, maka Nabi Yeremia dengan berani dan tegas memberitakan firman Tuhan.
baik itu kepada bangsa Yehuda, bangsa kerajaan selatan, setelah Israel pecah menjadi kerajaan utara dan selatan, dan juga para pemimpinnya. Yeremia bukan hanya menghadapi tantangan, pergumulan, bahkan hinaan dari orang-orang Yehuda, tetapi dari pemimpin, dari raja. Dia dianiaya, dia dibuat menderita. Ya, tetapi Yeremia tetap dalam panggilannya, dia taat, dia setia dalam memberitakan firman Tuhan, berdoa syafaat bagi bangsanya, dia mengasihi Tuhan. Yeremia itu sebenarnya adalah orang yang halus perasaannya, orang yang betul-betul tahu akan apa yang terjadi bagi bangsanya. Kalau bangsanya ini, kalau umat Yehuda ini tidak mau bertobat, Tuhan akan menghukum mereka. Di satu pihak, dia berat untuk menyampaikan pesan itu. Tetapi di pihak lain, itulah satu-satunya cara, yaitu supaya umat Israel bertobat lewat pemberitaan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ini. Ya, di dalam kehidupan kita, tentu kita dalam memberitakan firman Tuhan tidak lepas dari segala tantangan pergumulan. Orang yang kita sampaikan firman Tuhan atau kepada siapa kita memberitakan firman Tuhan, mungkin responnya negatif. Mungkin mereka menolak, bahkan mungkin dia akan mengolok-olok kita. Kamu apa ini? Bahwa setiap orang perlu bertobat. Apa itu bertobat? Ya, apa itu surga? Ya, tetapi kita mau belajar dari Nabi Yeremia ini. Tetap dia melayani Tuhan selama 40 tahun. Kita nggak tahu berapa lama sih Tuhan berikan kita waktu, durasi untuk melayani Tuhan. Tetapi selagi ada kesempatan, mari kita melayani. Para mahasiswa, siapkan dirimu sebaik mungkin. Baik secara rohani maupun secara akademik. Belajar terus firman Tuhan. Bagaimana menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana memberitakan Injil. Dengan mudah, dengan sederhana, tentu dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus. Dalam melaksanakan panggilannya selama 40 tahun, Nabi Yeremia pernah ingin menyerah. Itu kalau misalnya kita lihat di dalam Yeremia 15, salah satu ayat yang saya kutip ini, ya, di dalam ayat yang ke-10, Yeremia 10, celakalah aku ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghitungkan apa ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semuanya mengutuki aku. Di dalam ayat 18, nanti boleh semua dibaca ini, dikatakan, mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan, dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan, sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Dia memprotes Tuhan. Dia berpikir negatif, Tuhan itu nggak bisa setia, katanya dia adalah orang setia, katanya dia akan menyertai saya. Malah dia sepertinya tidak bisa dipercaya ini Tuhan ini. Aku sudah merenungkan firman Tuhan dengan sukacita, aku menyukai firman Tuhan, aku memberitakannya dengan sukacita. Tetapi kenapa saya harus mengalami seperti ini? Sehingga dia pernah berpikir untuk berhenti melayani Tuhan. Ya, karena dia ditolak, dianiaya, mengalami penderitaan. Ya, poinnya adalah dalam melayani Tuhan memang tidak mudah. Pasti banyak tantangan, pergumulan, bahkan penderitaan yang Tuhan izinkan kita hadapi. Ya, tetapi Tuhan menjawab kesalahpahaman tuduhan Yeremia itu bahwa Tuhan tidak setia kepadanya sebagaimana seharusnya atau sebagaimana mestinya. Karakter Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Di dalam ayat 19 dikatakan oleh Tuhan, karena itu beginilah jawab Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Ini adalah panggilan ulang daripada Tuhan kepada Yeremia. Ya, semua kita yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun,
ketika saudara berpikir untuk berhenti melayani Tuhan, karena tantangan begitu berat, karena pergumulan begitu berat, mungkin kita belum merasa berhasil sesuai dengan standar yang kita buat. Ya, Tuhan pada saat ini mengingatkan kita untuk melakukan panggilan ulang. Ya, saya memperhatikan ada mahasiswa yang sudah lulus, akhirnya berhenti melayani. Merasa terlalu berat pergumulan dalam melayani Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan. Tetapi Tuhan sudah memberikan kita kesempatan memulai menjalani. Teruskan taat setia kepada Tuhan. Ya, sampai waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, karena itu sesuatu yang wajar. Saya hampir tiap hari baca renungan dari Pak Austin ya. Dalam renungan hari dikatakan begini, jika Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan, yakinlah bahwa Dia pasti akan memberikan pertolongannya kepada kita untuk kita menemukan kekuatannya. Ini adalah janji Tuhan. Ya, janji Tuhan pasti. Karena itu di dalam kebimbangan, di dalam tuduhan Yeremia yang salah tentang Allah yang tidak setia menurut anggapannya, Allah menyuruh Nabi Yeremia bertobat atas pikiranmu, tuduhanmu yang tidak benar itu. Jangan pernah kita berpikir ketika kita menghadapi tantangan, pergumulan, kesulitan dalam melayani Tuhan. Saya garis bawahi dalam melayani Tuhan, bahwa Tuhan itu nggak setia. Di mana Tuhan ketika saya menghadapi masalah persoalan pergumulan yang begitu berat? Tuhan itu nggak setia. Jangan pernah berpikir begitu. Kadang-kadang seperti yang dikatakan Rick Warren dalam bukunya, Tuhan kadang-kadang membiarkan kita berjalan di jalan yang sepi agar kita sungguh-sungguh mau belajar mengandalkan Tuhan dalam setiap saat di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam pergumulan kita. Karena itu, ya, Tuhan mengingatkan kembali kepada Nabi Yeremia agar kembali melayani Tuhan. Tuhan mengingatkan kembali janjinya akan menyertai, melindungi, dan melepaskan Nabi Yeremia dari orang-orang yang jahat. Di sini ada panggilan ulang kepada Nabi Yeremia untuk melayani Tuhan. Secara khusus firman Tuhan berbicara kepada saudara, kepada kita semua, mungkin alumni. Kembalilah memenuhi panggilan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Sebagai kesimpulan daripada renungan ini pagi ini bagi kita semua, baik kita mahasiswa maupun kita yang masih mungkin ragu-ragu dalam melayani Tuhan, sudah selesai sekolah teologi sebagai alumni, yakini bahwa masing-masing menerima panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan, Raja di atas segala raja Tuhan. Apa sih yang tidak bisa dilakukan Tuhan? Itu kita harus berpikir seperti itu. Tuhan akan memberikan kemampuan untuk melaksanakan panggilannya. Dalam segala keterbatasan kita, teruslah memperlengkapi diri dengan firman Tuhan. Teruslah mengandalkan kuasa Roh Kudus di dalam melayani Tuhan, bukan dengan kemampuan kita. Peperangan yang paling sering terjadi, paling berat di dalam kehidupan kita adalah dalam pikiran. Biarkan terus Tuhan memperbaharui pikiran kita. Sesuatu yang positif. Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu pasti menolong. Rencana Tuhan itu baik. Tuhan yang lebih tahu tentang saya, tentang kita masing-masing. Memang pergumulan itu tantangan, bahkan mungkin penderitaan sesaat Tuhan akan izinkan kita hadapi dalam melayani Tuhan. Tetaplah berpikir positif. Tuhan itu baik. Sangat baik, sungguh sangat baik. Tuhan pasti menolong. Pasti saya akan melewati pergumulan masalah ini. Karena itu, tetaplah setia kepada Tuhan, kepada panggilan Tuhan. Jangan pernah berpikir untuk menyerah. Ya, jangan pernah berpikir untuk menyerah. Tetaplah berpegang pada janji dan penyertaan Tuhan. Dalam Matius 28 ayat 20, Tuhan sudah mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan akhir zaman. Ini janji Tuhan ketika kita memberitakan firman Tuhan. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan bagian B, aku sekali-kali akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali akan membiarkan engkau. Ini luar biasa, pegang janji Tuhan ini. Tuhan itu tidak pernah ingkari janji.
Ya, karena itu kita nggak perlu menyanyi sebagai penutup. Tuhan Bapa, jangan tinggalkan aku. Nggak akan pernah itu. Nggak pernah akan tinggalkan Tuhan. Kalau kita mungkin bisa meninggalkan Tuhan, kita bisa meninggalkan panggilan kita. Tetapi Tuhan berjanji jelas dalam firman Tuhan ini akan menyertai kita, melindungi kita, bahkan melepaskan kita dari segala hal-hal yang jahat. Biarlah firman Tuhan ini, renungan ini jadi berkat bagi kita. Saya kutip dari Wahyu 2:10b, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan menganugerahkan kepadamu mahkota kehidupan. Terpujilah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk renungan pada pagi hari ini. Biarlah kami Tuhan dalam memenuhi panggilan Tuhan, kami adalah pribadi-pribadi orang-orang yang taat dan setia sampai Tuhan memanggil kami mempertanggungjawabkan kehidupan panggilan kami kelak. Demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur pada pagi hari ini untuk kebenaran firman Tuhan. Amin.